Shalom, apa kabar hari ini sahabat? Harapan saya Anda semua bersukacita di dalam Yesus. Oke, bersama saya Pendeta Manik, dalam acara Firman hari ini akan membahas tentang kekeringan. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, program Firman hari ini telah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Faktanya, kita sedang berusaha untuk menambahkan 8 bahasa lagi untuk program Firman hari ini. Jika Allah memberkati, kita akan mempunyai 52 bahasa lebih dalam berbagai bahasa yang berbeda, agar orang bisa mendengarkan Injil Yesus dan datang kepadanya secara pribadi. Kami berharap pendengar sekalian berdoa untuk kami, dan jika Anda mendengarkan siaran ini dan ingin mendukung dana untuk menambahkan program dalam berbagai bahasa-bahasa, Anda bisa berkontribusi sehingga orang lain bisa mendengar mengenai Yesus Kristus dalam bahasa mereka sendiri. Saudara pendengar, ada tempat-tempat di dunia yang amat kering, mengalami kekeringan yang merusak. Mungkin banyak orang yang mendengarkan program ini yang mengalami berbulan-bulan tanpa hujan. Mungkin bahkan bertahun-tahun kekeringan dan menjadi situasi yang mematikan bagi ratusan ribu bahkan jutaan orang, bahkan ternak ataupun tumbuh-tumbuhan. Kekeringan memang amat mematikan. Saudara pendengar, berbicara tentang kekeringan, di kitab 1 Raja-Raja dicatat pernah ada situasi kekeringan di daerah gurun Israel, di mana Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk meninggalkan sebuah sungai kecil yang telah mengering, dan ia harus pergi ke kota orang Filistin. Inilah yang dikatakan. Beberapa waktu kemudian sungai itu mengering, dan karena tak ada hujan di negeri itu, firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Pergilah segera ke Sarfat dari Sidon dan tinggallah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda di tempat itu untuk menyediakan makanan bagimu." Maka ia pergi ke Sarfat, dan ketika ia datang ke gerbang kota itu, ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepadanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ini adalah perikop yang sangat indah, yang memberikan harapan bagi orang yang sedang mengalami penderitaan, yang berada dalam kekeringan, dan yang akan kelaparan. Ada beberapa orang tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Ada juga memiliki banyak berkat secara materi, makanan, pakaian, serta uang. Namun ketika diminta untuk menolong, mereka berkata, mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Kebanyakan itu tidak benar. Kebanyakan kita bisa memberi jika kita mau memberi. Mungkin kita tidak ingin berbagi. Mungkin sedikit tidak nyaman buat kita. Dan mungkin kita harus menyerahkan sesuatu yang kita sukai. Realitanya,
kebanyakan kita punya sesuatu untuk diberikan kepada orang miskin dan untuk diberikan bagi pekerjaan kerajaan Allah, dan Tuhan mengharapkan kita memberi dengan murah hati, khususnya ketika kita melihat orang yang membutuhkannya. Saudara, ada sebagian orang di dunia ini yang secara material hampir tidak punya apa-apa. Saya membaca sebuah artikel tentang orang-orang pemulung sampah di Guatemala. Mereka turun ke tepi sungai dan mengorek-ngorek sampah untuk menemukan benda-benda logam yang bisa mereka kumpulkan untuk dijual dan mendapatkan uang dari sana. Juga ada orang yang di belahan dunia ini yang terkena musibah seperti di Haiti, di Guatemala, dan tsunami di Jepang. Mereka kehilangan semua harta benda mereka. Mereka ini membutuhkan pertolongan. Dan orang-orang Kristen perlu melangkah dan memberikan pertolongan bagi mereka. Mari, jangan ada orang Kristen yang mengklaim diri sebagai anak Allah yang kehilangan peran garamnya, yang tidak mau terlibat dalam memberi secara murah hati kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Hal ini telah menjadi bagian dan pemberian dari gereja Kristen mula-mula dan harusnya juga menjadi bagian dari praktek Kristen di sepanjang zaman. Saudara pendengar, kita kembali kepada perempuan tadi. Pertama, perempuan itu diminta untuk memberi kepada Nabi. Ia hanya mempunyai sedikit minyak dan tepung bagi dirinya sendiri dan anaknya, sehingga ia bisa membuat sedikit makanan yang menjadi makanan terakhir mereka sebelum mereka mati kelaparan. Secara sengaja sang nabi berkata, "Berikan dahulu kepadaku sebelum kau makan." Permintaan itu terdengar begitu tak berperasaan dan begitu egois. Kenapa ia tidak memikirkan kebutuhan mereka terlebih dahulu? Ini merupakan sebuah ujian. Perempuan itu diminta untuk percaya bahwa Allah akan menyediakan baginya. Nah, secara hurfiah, perempuan ini seperti dipaksa memberi persembahan dan untuk mengambil keputusan. Akankah ia mempertahankan apa yang dimilikinya atau memberikan untuk menolong orang lain? Jika ia mau memberi, Allah akan menyediakan kebutuhan hidupnya. Saudara, ini suatu kebenaran yang dalam. Sering kali kita tergoda untuk mengeruk segala materi dunia. Kita tergoda untuk berpikir bahwa kita akan hidup dengan makanan atau benda-benda yang kita miliki. Namun itu bukanlah sumber kehidupan yang nyata. Allah meminta kita memberikan seluruh hidup kita kepadanya agar kita memperoleh hidup kekal di dalam Kristus. Dan ini begitu menggoda. Begitu bersemangat kita untuk menemukan kenyamanan hidup material yang ada di sekitar kita. Kita harus menolak itu. Kita perlu memahami bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan tubuh kita yang pada gilirannya juga perlu memperhatikan memenuhi kebutuhan orang lain. Itu artinya bukan hanya berbagi makanan saat dibutuhkan, tetapi bagi yang mempunyai kekayaan, memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara pendengar, orang-orang Kristen di Amerika Utara mulai menyadari hal ini karena kita telah menjadi orang-orang yang amat mementingkan diri sendiri secara mengerikan. Kita benar-benar sepenuhnya sangat berpusat pada diri sendiri. Orang-orang Kristen sekarang mulai menyadari bahwa kita telah tertipu oleh mimpi orang Amerika. Sudah waktunya bangun dan menghadapinya dan melayani dunia dalam nama Yesus. Kami meminta Anda dimanapun Anda saat ini menderita dan bergumul untuk beriman kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah telah mengirimkan putranya Yesus Kristus ke dunia ini untuk memberikan kepada Anda roti hidup. Tidak peduli bagaimana kondisi yang Anda hadapi secara fisik dan materi, Anda bisa bertahan dengan kuasa keselamatan di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus suka menyamakan dirinya dengan roti yang bisa mempertahankan kehidupan Anda. Dan jika Anda menerima Yesus, Anda akan mendapatkan karunia keselamatan tersebut. Kami tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan mempunyai pergumulan. Kami tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan mengalami tekanan finansial. Hal-hal tersebut mungkin datang dalam kehidupan ini,
Dan kita tidak dijanjikan akan memiliki kelimpahan secara fisik. Inilah masalah terbesar yang dimunculkan dari khotbah kemakmuran yang kebanyakan dari Amerika Utara. Pengajaran yang sesat. Saya katakan bahwa orang Kristen tidak dijamin kaya dan berkelimpahan. Kadang kita kelaparan dan terkadang kita miskin. Tetapi orang Kristen yang berkecukupan diharapkan memperhatikan kebutuhan orang lain dan membagikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Amatlah penting bagi kita untuk melihat peran kita sebagai orang percaya dalam berbagai sumber-sumber daya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jika kita membutuhkan pertolongan, kita mencari orang Kristen untuk menolong kita. Kita mempunyai karunia keselamatan yang ajaib dalam Yesus. Kita mempunyai Allah yang akan memenuhi kebutuhan fisik kita. Ia akan menyediakan apa yang kita butuhkan dan saat kita membutuhkannya. Seseorang akan datang menolong kita. Jika kita adalah orang yang memiliki sumber daya, kita memberi dalam nama Yesus dengan kasih dan kebaikan. Jangan ada yang berkata, saya tidak punya apa-apa. Setiap orang bisa menerima juru selamat, sang roti hidup, dan mendapatkan karunia surga karena Dia. Namun jika Allah telah memberi kita kekayaan materi, uang, dan kelimpahan, mari kita bagikan dalam nama Yesus. Mari kita memberi makan orang miskin, memberi pakaian kepada yang telanjang, menyembuhkan yang sakit, dan melakukan semuanya dengan sukacita dalam nama Yesus yang telah memberi keselamatan kekal kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman Hari Ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslemanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.